Kemudian Nabi SAW selepas itu mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi, ulang solatmu, tadi engkau belum solat. Makanya dia balik, pergi lagi ke pojok masjid, solat lagi. Selesai solat, jumpa lagi dengan Nabi, mengucapkan salam. Nabi pun jawab. Setelah selesai salam, apa kata Nabi? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi, ulang solat, tadi kamu belum solat, padahal sudah solat. Akhirnya dia solat. Yang ketiga kali solat, selesai solat salam, jumpa Nabi. Nabi jawab salamnya. Kemudian kata Nabi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi, ulang solat, tadi itu belum solat namanya. Ketika sudah 3 kali usaha, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, saya nggak mampu kecuali ini, tolong ajari saya. Maka selepas itu baru Nabi mengajarkan rukun-rukun sholat. Apabila engkau berdiri, takbirlah. Selepas itu baca Fatihah. Selepas itu berdiri dengan tumak ninah. Selepas itu rukuklah dengan tumak ninah. Bangunlah dari rukuk dengan tumak ninah. Selepas itu sujudlah dengan tumak ninah. Semua diterangkan Nabi, sehingga hadis ini menjadi dasar rukun-rukun sholat. Jadi ada orang yang sholat, Bapak Ibu, tapi sholatnya itu tidak dihitung oleh Allah, tidak dianggap. Mulai dari zaman Nabi. Dan tadi setelah zaman sahabat, sahabat pun juga ketika nampak ada orang sholat nggak betul, maka dipanggil, diajari. Kok kamu sholat seperti ini, mati dalam keadaan sholat seperti ini, dakhaltan nar, kata Nabi, masuk neraka nih bisa-bisa. Nah hadirin wal hadirat rahimakumullah, pelajaran penting juga dari hadis yang dikenal dengan nama musi'u sholatihi, orang yang buruk sholatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih tadi yang kita dengarkan. Dalam kisah hadis itu pelajarannya sangat besar, Bapak Ibu. Sebenarnya apa salahnya Nabi mengajarkan orang itu dari awal? Karena Nabi kan sudah nengok sholatnya salah. Kan harusnya ya sudah selesai sholat dipanggil, maka Nabi beritahu, yang salah ini engkau perbaiki, yang salah betulkan cara sholatmu. Kan bisa. Kenapa kok Nabi suruh balik lagi? Balik sholat, yang tadi nggak sholat. Akhirnya dia coba 2 kali, coba salam pada Nabi, maka kata Nabi balik ulang sholat. Sampai 3 kali dia ulangi, baru kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak tahu apa-apa, maka tolong ajarkan saya. Ini kata para ulama, itu kalimat yang sebenarnya Nabi tunggu dari awal. Kenapa Nabi nggak mau mengajarkan dia dari awal? Karena orang tadi masih merasa punya ilmu, masih merasa tahu. Coba kalau dia katakan saya nggak tahu dari awal, akan diberitahu. Tapi dia ketika Nabi katakan balik sholat, dia merasa dia bisa sholat kan, maka dia terus ulang dan pergi dan sholat kembali. Tapi ketika yang 3 kali dia sudah mengakui, saya nggak bisa apa-apa, saya tidak tahu cara sholat kecuali itu, tolong ajarkan saya, maka baru Nabi mengajarkan dia. Nah hadirin Bapak Ibu, ini penting. Kita dimanapun berada, kalau mengkaji ilmu agama, hal ini yang penting. Memang di dalam Al-Quran sendiri, itu urutan dalam mushaf kita, ada surat, kalau lembaran kita buka pertama Bapak Ibu, itu surat yang pertama adalah Al-Fatihah. Tapi Al-Fatihah itu kan artinya pembukaan. Jadi Al-Fatihah itu ibarat muqaddimah dalam Al-Quran. Muqaddimahnya Al-Quran ya Al-Fatihah. Nah selepas Al-Fatihah, surat pertama di dalam Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Dan ketika Allah memulai surat Al-Baqarah, itu memulai dengan kalimat Alif Lam Mim. Mulainya dari situ. Apa artinya Alif Lam Mim? Maka para ulama itu, kalau Bapak Ibu kita buka Quran terjemahan, maka Alif Lam Mim itu nanti di terjemahan di bawahnya juga ditulis Alif Lam Mim. Nggak ada terjemahannya. Yang ada tafsirnya. Kalau terjemahan nggak ada. Kalau tafsir-tafsir yang ringkas,
yang mu'tabar yang dipakai diantaranya adalah kitab tafsir Jalalain yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti. Maka dalam kitab tafsir Jalalain itu Alif Lam Mim, maka beliau tulis Allahu a'lamu bimuradihi bihi. Maka di situ kata para ulama Alif Lam Mim apa artinya? Allahu a'lam, yang tahu makna Alif Lam Mim hanya Allah. Allah yang lebih mengetahui dengan maksud kalimat ini. Itu yang ditulis para ulama. Hadirin Bapak Ibu, ini pelajaran kata para ulama. Kenapa Al-Quran dimulai dari Alif Lam Mim? Allah memberitahu kita manusia membuka Quran pertama kali, fahami diri kalau kita nggak tahu apa-apa. Karena orang banyak tak perasaan saya pintar, saya tahu, saya hebat. Enggak. Baru buka Quran saja Allah beritahu kamu nggak tahu apa-apa, yang tahu itu Allah. Ketika orang sudah faham saya tidak bisa, saya tidak tahu, ketika pemahaman ini ada dalam dirinya, maka baru dia layak untuk mendapatkan ilmu dari Allah. Baru ilmu terbuka setelahnya. Maka keilmuan itu dimulai dengan tidak tahu. Nah hadirin wal hadirat, sama dengan sahabat tadi. Karena nggak dari awal ngasih tahu, ya Rasulullah saya nggak tahu, tolong ajari saya. Kata para ulama, kok dari awal dia bilang itu langsung Nabi ajari? Tapi nggak, ini 3 kali, 2 kali, 3 kali, yang ketiga baru. Maka baru akhirnya diajarkan ilmu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka dalam keilmuan agama seperti itu kita perlu mengetahui semuanya, diulangi daripada dasar babnya. Mungkin di waktu kita sekolah di pesantren kita ada mengkaji, tapi ternyata ilmu itu sangat luas. Banyak kajian-kajian, pembahasan-pembahasan yang diperinci oleh para ulama, sehingga di mana-mana pun majelis ilmu kita duduk, maka mesti akan ada ilmu-ilmu tambahan baru yang Allah berikan kepada kita. Hadirin wal hadirat, Kitabut Thaharah. Ini yang kita mulai pada malam hari ini tentang kajian kitab fikih, yaitu pembahasan tentang bersuci. Bersuci itu ada definisinya di dalam pembahasan, karena toharoh itu Bapak Ibu arti secara lughat atau bahasa dikatakan oleh para ulama artinya adalah an-nadhafah al-khulus minal adnas al-hissiyah. Toharoh itu kalau diartikan artinya adalah membersihkan diri daripada kotoran-kotoran yang nampak. Nah, itu arti toharoh secara lughat, secara bahasa. Nah kita tentu kalau mengkaji fikih, maka toharoh yang kita bahas tentu toharoh definisi secara syar'i. Kalau toharoh secara lughat bahasa tadi, maka toharoh itu akan lebih luas maknanya. Karena nanti bisa jadi membersihkan diri, kalau dari bahasa tadi membersihkan diri kita dari hal-hal kotor yang nampak, maka ini pembahasan fikih. Ada juga nanti Bapak Ibu membersihkan kotoran-kotoran pada diri yang tidak nampak, ini pun juga toharoh. Tapi kalau nggak nampak itu bukan urusan fikih. Nanti kajian ini akan dibahas dengan judul tersendiri, namanya pembahasan tasawuf. Jadi kalau ada orang mengatakan tasawuf itu sesat segala macam, ujung-ujungnya dia akan beri nama ilmu baru. Mungkin nggak tasawuf, tapi mungkin apa namanya? Tazkiyatun nufus lah, pembahasan pembersihan hati. Ya tasawuf itu pembersihan hati sudah. Entah diberi nama akhlak, entah diberi nama tazkiyatun nufus, diberi nama tasawuf, diberi nama ihsan, maksudnya adalah tasawuf. Itu hanya istilah. Lah jadi tasawuf itu satu ilmu tersendiri, yaitu ilmu toharoh hati kita. Itu juga bab toharoh. Tapi bukan toharoh itu yang dibahas di dalam fikih. Nah fikih, toharoh atau membersihkan diri yang dibahas adalah dari hal-hal yang nampak oleh pandangan mata kita. Hissiyah, hissi itu yang nampak, terasa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka perlu kita mengetahui pertama definisi daripada toharoh tadi. Definisi secara syar'i, toharoh itu adalah menghilangkan hadas.
Toharo adalah menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Itu juga toharo. Jadi dia luas. Menghilangkan hadas juga toharo, menghilangkan najis juga toharo, atau mengerjakan perkara yang semakna dengan menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Ini akan kita perinci nanti kalimat itu satu persatu, tapi kita terjemahkan dulu lafadznya. Menghilangkan hadas atau menghilangkan najis, atau mengerjakan perkara yang semakna dengan menghilangkan hadas dan menghilangkan najis, atau mengerjakan satu perkara yang bentuknya sama seperti menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Kita perinci satu persatu. Toharoh pertama, menghilangkan raf'u hadas, mengangkat hadas. Contoh mengangkat hadas adalah wudu dan mandi. Jadi wudu, mandi, kalau ditanya itu toharoh atau bukan? Toharoh. Kenapa dia dikatakan, didefinisikan dengan toharoh? Karena dia mengangkat hadas. Hadas kecil hilang dengan wudu, hadas besar hilang dengan mandi. Maka karena dia menghilangkan hadas, maka dinamakan toharoh. Wudu toharoh, mandi pun toharoh. Kemudian yang kedua, izalatu najasin, menghilangkan najis, itu pun toharoh. Lah, menghilangkan najis itu diantara contohnya istinja, menggunakan air, mencuci baju kita yang terkena najis, itu pun masuk dalam definisi toharoh. Jadi kalau terkena najis badan disucikan, terkena najis itu pakaian dibersihkan, atau ketika kita istinja, maka untuk menghilangkan najis itu dinamakan toharoh. Jadi menghilangkan hadas toharoh, menghilangkan najis pun juga toharoh. Selepasnya tadi para ulama mendefinisikan lagi, ini definisi dari Al-Imam An-Nawawi. Atau seseorang mengerjakan perkara yang semakna dengan mengangkat hadas. Semakna, dia nggak mengangkat hadas, nggak menghilangkan hadas aslinya, tapi makna menghilangkan hadas dapat. Contoh, ada orang yang dia ini punya penyakit, Bapak Ibu. Di bahasa Indonesia biasa digunakan dengan bahasa bawasir, beser, yang mohon maaf apa itu, kencing yang selalu menetes itu. Jadi batuk sedikit kencing keluar, ngomong sedikit kencing keluar, tarik nafas sedikit netes air kencingnya. Ini penyakit apa, beser namanya? Apa nama penyakit itu? Itulah penyakitnya. Jadi ketika ada orang, mohon maaf karena fikih memang agak bahasanya itu brutal, bukan brutal ya, jelas, nggak boleh samar-samar. Seperti contohnya juga perempuan yang istihadah. Istihadah itu bukan haid, bukan nifas. Itu darah kalau keluar selain masa haid, selain masa nifas kok keluar, dinamakan istihadah, darah penyakit. Jadi ada beberapa perempuan yang diberi ujian oleh Allah, darah selalu keluar, selalu keluar. Nah kalau laki-laki itu umumnya kalau kena penyakit tadi kencing selalu keluar. Maka bagaimana ini? Tiap 5 menit kencing keluar, di tengah sholat pun keluar itu kencing, di tengah wudu pun keluar juga kencing, dia wudu lah, tapi kalau ngulang batal apa wudunya. Kalau kencing keluar kan batal wudu lah, cuma batal wudu bagi kita yang normal, manusia 95% normal. Tapi kan ada orang yang Allah beri penyakit lah, orang yang seperti diberikan penyakit tadi, maka bagaimana itu? Apakah wudunya menghilangkan hadas? Enggak. Mengangkat hadas atau tidak? Sedang wudu kencing keluar, apakah itu dinamakan wudu menghilangkan hadas? Tidak. Tapi dalam hukum fikih, amal seperti itu adalah amal yang memiliki makna seperti menghilangkan hadas, itu pun juga dinamakan toharoh. Fikih sedetail itu Bapak Ibu. Kalau dibahasakan cuma tadi, toharoh itu menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Lah kalau nggak hilang berarti nggak toharoh begitu? Toharoh juga, karena ada beberapa kondisi khusus hadasnya nggak hilang kok.
Orang namanya keluar terus, bagaimana mau hadas hilang? Terus sholatnya bagaimana? Ya sholat aja. Lah katanya tadi itu wudhu dia, khusus untuk dia dimaafkan. Walaupun hadasnya nggak hilang, asalkan wudhu sebisanya, maka sholatnya pun diterima. Ini namanya memiliki makna mengangkat hadas. Jadi maknanya dapat, tapi asli hakikatnya tidak. Kemudian definisi setelahnya, ma makna fi izalatin najasah, atau seseorang mengerjakan satu perkara yang perkara itu semakna juga, memiliki makna sama dengan menghilangkan najis. Menghilangkan najis enggak, tapi makna menghilangkan najis dia dapatkan. Contoh, istinja bil hajar fa inna atharon najasah baqin. Contohnya adalah istinjaknya seseorang menggunakan batu zaman dulu. Kalau zaman sekarang bisa dengan hal-hal yang menjadi pengganti batu kalau syarat terpenuhi. Contohnya tisu. Sekarang Bapak Ibu, di mana-mana orang kan istinja, terutama di negara-negara barat itu air nggak disiapkan lagi kan. Nah itu udah pakai tisu. Lah sekarang kalau ada orang dia istinja pakai tisu, pertanyaannya, hilang nggak najisnya? Pakai tisu aja nggak hilang, terus pakai batu kira-kira hilang Bapak Ibu? Zaman Nabi pakai batu, zaman sekarang pakai batu juga masih sah. Jadi kalau ada di antara kita berani istinja, ada air tapi berani coba istinja pakai batu, sah nggak istinja dia? Sah. Kalau dia selepas itu wudhu dan sholat, sah nggak? Sah. Tapi pertanyaannya, najisnya hilang nggak? Mohon maaf, di tempat kotoran itu keluar tadi, tidak akan hilang itu najis, tapi makna menghilangkan najis sudah dihitung dalam agama. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, cobalah sekali-sekali istinja pakai tisu. Itu rasanya nggak nyaman, nggak hilang najis rasanya. Memang nggak hilang, tapi makna menghilangkan najis dapat. Lah itu definisi termasuk toharoh. Kemudian definisi lanjutan setelahnya, atau seseorang mengerjakan satu amal yang bentuknya seperti toharoh. Bentuknya seperti toharoh. Amal yang bentuknya seperti toharoh, contohnya Bapak Ibu, kal aksal al masnunah wal wudu al mujaddad wal ghuslah ats-tsaniyah wa tsalitsah fi ghuslil yad wa ghairiha fa innahuma lam yarfa'hal hadath wa suratuhuma kal ghuslatil ula. Bapak Ibu, nanti dalam perincian bab berwudu masih jauh, ini kan masih belum masuk wudu nih, masih muqaddimah. Kalau kita sedang berwudu, dalam bab wudu nanti akan ada pembahasan rukun-rukunnya wudu. Perkara yang wajib dalam wudu itu hanya membasuh anggota wudu satu kali setiap anggota yang fardu. Itu saja yang wajib. Kalau selebihnya jadi sunnah. Contoh, membasuh wajah itu yang wajib berapa kali? Satu kali. Membasuh tangan itu yang wajib berapa kali? Satu kali. Mengusap rambut wajib berapa kali? Satu kali. Kemudian membasuh kaki yang wajib berapa kali? Satu kali. Lah dua kali, kali yang ketiga, dua itu sunnah, membasuh yang ketiga itu juga sunnah. Maka toharoh asli itu hanya basuhan yang pertama. Basuhan kedua itu dikatakan toharoh enggak? Dikatakan toharoh juga, tapi itu hanya bentuk yang mirip dengan basuhan pertama, maka dia dinamakan toharoh. Aslinya kalau enggak dia lanjutkan, toharohnya sah. Coba orang berwudu satu kali sudah cukup. Lah basuhan kedua itu apa namanya? Toharoh juga, tapi dalam definisi mengerjakan amal yang bentuknya sama dengan mengangkat atau menghilangkan hadas. Bentuknya sama maka dihitung. Begini juga sama Bapak Ibu. Bapak Ibu dari tadi sudah datang maghrib sudah wudu. Selepas itu nanti azan isya masuk, wudu masih ada. Azan isya masuk, kemudian di antara Bapak Ibu ada yang ingin berwudu kembali. Dalam pembahasan hadis ini dinamakan tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Wudunya masih ada. Maka setiap masuk waktu sholat, sunnah berwudu kembali walaupun kita masih ada wudunya. Wajib tidak, tapi sunnah. Maghrib masih ada wudu, masuk isya mau wudu lagi, bagus.
Dan ini namanya tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Wudunya ada. Lah sekarang tajdidul wudu itu dihitung toharoh atau bukan? Kan tadi definisi toharoh mengangkat hadas, menghilangkan najis. Lah tajdidul wudu itu nggak ngangkat hadas, nggak menghilangkan najis. Masuk dalam bab apa itu? Masuknya dalam bab mengerjakan amal yang bentuknya sama dengan menghilangkan hadas. Walaupun dia nggak menghilangkan hadas, hadasnya belum berhadas kok, masih ada wudu ini. Lah terus kok wudu lagi? Apakah itu toharoh? Ya. Kenapa dikatakan toharoh? Bentuknya sama dengan menghilangkan hadas. Lah ini definisi-definisi disampaikan oleh para ulama sehingga kita tahu ternyata toharoh itu luas. Jadi semua pembahasan secara definisi tadi ini adalah definisi toharoh. Lah akhirnya nanti secara detail akan dibahas satu persatu dalam pembahasan fikih secara terperinci. Lah hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum masuk dalam bab toharoh perlu kita mengetahui bahwa toharoh itu ada alat-alat yang bisa digunakan untuk bersuci. Enggak semuanya bisa, enggak semua benda bisa digunakan bersuci. Perlu kita ketahui bahwa alat-alat yang bisa digunakan bersuci itu hanya 4 perkara. Hanya 4. Yang pertama yang bisa digunakan alat untuk bersuci adalah air. Nah, air inilah mayoritas penggunaan alat untuk bersuci, bahkan hampir 90%. Nah, itu bab untuk membersihkan bersuci itu menggunakan air. Lah karena ini yang paling banyak, nanti disitulah pembahasan yang paling panjang. Yang kedua, alat yang bisa digunakan untuk bersuci adalah debu atau tanah. Nah kalau air tadi babnya ya wudu, mandi. Yang kedua, debu atau tanah. Debu atau tanah ini alat untuk bersuci. Lah ini nanti pembahasan terperincinya adalah dalam bab tayammum. Yang ketiga, yang bisa digunakan untuk mensucikan lagi adalah dabyagh. Dabyagh itu adalah tata cara untuk mensucikan kulit binatang. Kulit binatang Bapak Ibu, apapun jenis binatangnya selain anjing dan babi dan keturunannya. Kadang anjing babi kok kawin silang dengan binatang lain, maka dihukumi sama dengan induknya. Selain anjing dan babi dan keturunannya, maka kulit-kulit binatang apapun bisa disucikan. Kulit ular bisa, kulit harimau bisa, kulit singa bisa. Lah tapi kalau harimau kok Bapak Ibu sucikan, ya ditangkap polisi, ya tanggung pribadi itu urusannya. Itu ada urusan negara dalam hal itu. Kita bahas cuma bisa disucikan atau tidak. Bisa. Kulit buaya bisa. Apalagi macam-macam. Kulit serigala bisa. Apalagi binatang yang jelas halal. Kulit kuda, sapi, kerbau, kambing, jelas bisa. Semua kulit apapun selain anjing dan babi dan keturunan mereka, kulit-kulit itu bisa disucikan. Lah cara mensucikannya bagaimana? Ini masuk dalam bab dabyagh, menyamak kulit. Nah, itu ada tata caranya dalam bab dabyagh nanti. Nah kalau sudah disamak, maka nanti dia suci dan bisa digunakan. Ini yang ketiga. Yang keempat, alat yang bisa digunakan untuk bersuci adalah hajarul istinja, batu-batu yang digunakan untuk istinja. Nah sekarang zaman kan berkembang, batu-batu ya tidak dibahas lagi, dibahas terus karena batu sampai kiamat itu bisa dijumpai Bapak Ibu. Karena dari zaman Nabi sampai kiamat batu ada, maka batu itulah yang disampaikan agama karena ada terus di setiap zaman. Nah, kalau zaman ini berkembang, ada tisu pengganti, maka tisu bisa. Jadi batu dan apapun benda yang bisa menduduki kedudukan batu itu pun bisa digunakan untuk istinja. 4 perkara inilah yang akan dibahas dalam toharoh. Kalau batu nanti babnya istinja, air, debu atau tanah, kemudian menyamak kulit, dan yang terakhir batu atau benda-benda yang memiliki kedudukan dengan batu. Ini pembahasan dalam secara terperincinya nanti akan dibahas satu persatu di dalam bab toharoh. Nah hadirin wal hadirat, ini perlu kita pahami dan kita pelajari karena memang hal ini yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari.
berwudu, mandi, tata caranya, sunnah-sunnahnya. Maka semoga insya Allah dengan sedikit demi sedikit kita pelajari, kita menginginkan amal kita semakin dekat dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hampir masuk waktu sholat isya. Ini mungkin kita cukupkan kajian sebentar pada malam ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, diskusi, tanya jawab. Kalau ada dari Bapak Ibu yang tidak bertanya, dipersilahkan. Ada pertanyaan mungkin? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pak? Ulang, tidak terdengar tadi. Ya. Apakah bisa buka sepatu? Ya. Berwudu menggunakan sepatu tanpa dibuka apakah bisa? Ini akan ada pembahasan terperinci nanti dalam bab khuf. Khuf itu diterjemahkan dalam bahasa kitab-kitab yang diterjemahkan dengan nama muzah. Tapi karena ini bukan adat kita, kita pun kadang nggak tahu itu namanya apa. Tapi macam kami belajar di Timur Tengah, karena memang negara di Timur Tengah itu ada musim dingin, maka memang muzah atau khuf dalam bahasa Arab itu menjadi pekerjaan amalan kita, memang kita buat setiap musim dingin tiba. Nah cuma muzah atau khuf itu ada definisinya. Kalau definisi itu mencukupi dan lengkap, muzah itu ada definisi atau khuf dalam bahasa Arab. Dia tidak bisa dan tidak cukup hanya didefinisikan dengan sepatu. Mirip sepatu iya, tapi sepatu bukan. Lah di antara syarat-syaratnya dia dikatakan khuf, yaitu yang pertama terbuat dari bahan yang tahan air. Umumnya dari kulit di luar negeri. Ya, kulit tahan air. Yang kedua, penutup kaki tadi menutupi anggota wajib wudu bahagian kaki. Jadi memang dia menutupi mata kaki. Nah kalau nggak sampai mata kaki tertutup, maka tidak sah. Yang ketiga, syaratnya mampu dibawa berjalan jauh. Jadi kalau nggak bisa dan tidak kuat untuk dibawa berjalan jauh, maka berarti tidak sah untuk diusap itu muzah atau khufnya. Nah contoh kaos kaki kan nggak bisa, kaos kaki juga nggak bisa kok tahan air, nggak tahan air itu, maka kaos kaki bukanlah khuf atau muzah. Nah tapi kalau sepatu memenuhi syarat boleh. Tapi tadi Pak, sepatu ini kan umumnya dipakai di luar, terkena najis segala macam, maka akan ada efek hukum lain. Kalau najis nggak bisa dia pakai sholat nanti itu. Tapi kalau khuf itu memang tipis dan dia dari kulit. Ketika seseorang nanti berwudu, wajah dibasuh, tangan dibasuh, kepala diusap, kaki hanya diusap, maka diperbolehkan tapi dengan syarat-syarat yang terpenuhi. Di antaranya banyak nanti kalau mempelajari bab khuf. Syaratnya memasang khuf tadi menurut mazhab al-Imam Asy-Syafi'i menggunakan dalil hadis yang sahih, memasang khuf itu harus dalam kondisi suci. Jadi kalau dia pakai khuf itu kondisinya nggak ada wudu sebelumnya, dia nggak boleh ngusap, batal wudu, harus lepas dulu sepatunya. Maka nanti selepas itu baru selesai wudu, kaki disiram, baru pasang khuf, nanti wudu batal setelahnya baru boleh dipakai. Syarat setelahnya maksimal untuk orang mukim hanya 24 jam boleh mengusap. Tapi bagi orang musafir boleh sampai 3 hari 3 malam. Ini pembahasan detail nanti ada pembahasan di depan, namanya bab mengusap khuf. Kalau di Jawa atau terjemahan beberapa buku itu diterjemahkan dengan bahasa muzah. Muzah itu sebenarnya diambil dari bahasa Urdu India, tapi sudah jadi bahasa kita. Semoga bisa memberikan jawaban. Ada cukup? Udah masuk waktu isya? Saya kira cukup. Ini mungkin dulu yang kita bahas. Ini sebagai mukaddimah daripada pembahasan fikih. Insya Allah umur panjang. Di pembahasan kajian setelahnya kita langsung masuk dalam pembahasan inti toharoh, yaitu babul ma, atau dalam sebahagian kitab diberikan judul babul miyah, bab membahas tentang air. Kita akan bahas nanti secara terperinci insya Allah. Demikian mungkin yang bisa kita bahas, lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.